Karena dakwah itu adalah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Termasuk mengajak juga bukan menginjak-injak. Akan tetapi tadi tarbiyah, didik, dibina. Ya mulia mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Keluarga jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali perjumpaan kita yang penuh keberkahan ini dengan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan kepada kita. Masih berada di bulan Dzulqa'dah, di penghujung bulan Dzulqa'dah ini, marilah kita banyak-banyak untuk menumpuk amal soleh, menguatkan niat, menguatkan tekad untuk bersama-sama kita mengukir prestasi keimanan, mengukir prestasi amal-amal kebaikan yang nantinya akan kita himpun, akan kita kumpulkan sebagai bentuk bukti dan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, kita gunakan untuk di jalan kebenaran. Kita gunakan untuk selalu berbuat baik, seolah-olah tidak sedikit pun celah untuk kita berbuat sebuah keburukan. Semoga dengan senantiasa kita di dalam sebuah amal jama'i, di dalam sebuah kebersamaan, karena memang mengingat dari naik dan turunnya kondisi iman para jamaah sekalian ya. Dari fluktuasi iman terkadang naik ketika bareng-bareng, kemudian nanti ketika sendiri banyak masalah, banyak sekali problem yang dirasakan, nanti mulai turun. Maka ketika misalkan hanya sendiri saja, artinya hanya sendirian, kekeh dengan dirinya pribadi tanpa harus hidup bersama-sama dengan kawan yang lain, maka akan terasa hampa. Akan tetapi dengan kita membentuk sebuah komunitas, minimal sebuah komunitas, meskipun bukan majmu'ah yang kemudian secara resmi besar gitu ya, akan tetapi sebuah komunitas kita akan saling mengingatkan, kita akan saling memberikan dukungan, memberikan support. Kalau sendirian, jangankan kemudian ada yang mengingatkan, yang mengajak pun mungkin masih sulit untuk kita dapatkan. Nah ini, maka di dalam berdakwah pun demikian. Karena memang dakwah ini bukan hanya dakwah secara individu, akan tetapi dakwah kita kalau di dalam istilah syar'inya adalah yaitu dakwah yang jamaiyah atau bisa dikatakan dakwah yang kolektif. Artinya kita memiliki peran masing-masing. Saya di depan di sini bukan kemudian paling hebat, akan tetapi memang peran saya menyampaikan sebuah materi. Akan tetapi ada di antara kita sebagai ketua takmir yang menghubungkan antara dari pengurus masjid ini kepada masyarakat agar apa? Dakwah ini akan selalu berjalan. Ada ketua yang mengorganisir, ada juga bagian bendahara yang apa? Yang memang betul-betul di situ mengurusi bagaimana caranya dakwah ini supaya berjalan meskipun mungkin dengan hidangan yang ala kadarnya, seolah-olah demikian. Nah, maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potensi-potensi kemudian juga elemen-elemen yang ada ini mari kita persatukan. Mari kita bersama-sama bahu-membahu di dalam membentuk dakwah ilallah, dakwah Islamiyah, yaitu dakwah yang memang benar-benar akan membawa kepada kemaslahatan
baik di dunia kita sampai nanti kita berkumpul di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam poin tentang ilmu dakwah ya. Kemarin baru kita sampai kepada metode dakwah itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk kepada qawaid. Qawaid itu kaidah-kaidah yang perlu dan sangat penting sekali untuk kita ketahui. Setelah kita ketahui, kemudian kita perdalam, kita pahami, baru kemudian mencoba untuk kita berjalan step by step. Kita bertahap di dalam melaksanakan dari amal dakwah ini, amal jamaah ini, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Terkadang mungkin kita ini kurang percaya diri, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba-hambanya berjalan di muka bumi seperti itu saja tanpa ada sebuah pertolongan. Akan tetapi para jamaah sekalian, ini semuanya kita berkumpul di sini adalah berkat pertolongan Allah. Tidak mungkin saya bisa berbicara di sini, saya bisa memberikan sebuah materi tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai bentuk sederhana saja dari nasrullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Belum panjenengan sekalian yang tergerak hatinya, yang ingin menjadikan dirinya orang-orang yang soleh, dan juga bukan hanya soleh cukup dengan untuk diri pribadi, akan tetapi menjadi soleh dan masoleh. Orang yang soleh itu banyak sekali orang yang soleh. Meskipun kalau di persentase antara soleh dengan yang jahil, memang lebih banyak yang jahil ya. Artinya yang soleh dengan yang masih dengan kejahilannya itu masih banyak memang yang di atas kebodohan. Akan tetapi ada yang lebih sedikit lagi antara yang soleh dengan yang masoleh. Yang soleh tadi itu sudah banyak, yang masoleh ini yang masih langka. Apa yang masoleh itu maksudnya? Dia soleh untuk dirinya pribadi dan juga soleh untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Tentunya yang paling dekat adalah istrinya, anaknya, orang-orang terdekatnya. Termasuk di dalamnya adalah mereka-mereka yang ada di sekeliling kita. Itu harus tersolehkan juga dengan apa? Kesolehan kita dan juga amal perbuatan kita yang mengajak mereka kepada kebaikan. Keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah-kaidah penting ini adalah yang pertama atau diawali dengan al-qudwah qabla dakwah atau al-qudwah qabla ad-dakwah. Kalau mau ditulis silahkan yang membawa alat tulis ya. Di sini kita menyajikan ada dua buku yang sama-sama semuanya adalah berkaitan tentang strategi dakwah, kemudian membicarakan tentang pernak-pernik dakwah, termasuk kosmetik-kosmetik yang harus dimiliki oleh para dai dan lembaga dakwah minimal sebuah komunitas. Satu, buku nasihat untuk para dai. Ini ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul Fat Al-Bayanun. Beliau ketua jurusan fikih dan usul fikih Fakultas Syariah dari Universitas Islam Kuwait, orang luar negeri. Dengan sajian-sajian yang sangat ilmiah. Kalau di sini memang beliau ilmiah sekali. Jadi bagaimana caranya supaya mad'u itu memang betul-betul akan mendapatkan gizi. Karena ada dakwah yang sekedar ucapan, ada dakwah yang sekedar hanya lontaran kata-kata ya, hanya sekedar aliran kata-kata sudah seperti itu sudah. Atau mungkin goyang-guyung akhirnya rampung gitu, cekakaan. Nah, ini juga ada yang seperti itu. Apakah dakwah? Ya dakwah sebenarnya. Dilihatnya juga adalah sebagaimana ya dia menyampaikan ceramah, akan tetapi apakah mengena kepada hati si bad'u tadi? Apakah akan mengena kepada orang-orang yang kita dakwahi? Belum tentu. Maka ada strateginya. Maka beliau membuat sebuah buku yang kemudian diterjemahkan ya, nasihat untuk para dai. Ada lagi satu lagi, strategi dakwah milenial. Awalnya saya mengira ini milenial ini maksudnya adalah anak-anak muda. Yang mana komunitasnya komunitas anak-anak remaja, karena memang Ustadz Burhan Sodik ini termasuk kawan akrab beliau ya Mas Destur. Ini di Solo ya, rumah beliau di Solo di daerah Jawa Tengah sana. Ini memang beliau spesialis anak muda, spesialis remaja, dan bahkan sudah menulis ada sekitar 60-an lebih ya dari buku-buku yang bergenre anak muda. Saya kira seperti itu, akan tetapi maksud dakwah milenial ini yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tiar Anwar Bakhtiar ini maksudnya adalah generasi kita, generasi milenial, generasi milenium tahun-tahun 2000 yang banyak sekali corak-corak dakwah yang perlu juga untuk kita perhatikan.
dengan bahasa yang santai, bahasa yang lebih renyah. Di sini beliau juga menyajikan berbagai bentuk bagaimana cara-cara kita berdakwah, yang kaidah-kaidahnya tentunya juga akan kita bahas. Yang pertama tadi qudwah. Qudwah itu seperti apa? Memberi contoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika akan mengutus ya seorang nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yaitu khususnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada masyarakat di sekitarnya adalah sebagai qudwah. Sebelumnya nabi itu bukan ujug-ujug diangkat menjadi rasul, tidak. Akan tetapi memang sudah diakui bagaimana kebaikan akhlaknya, bagaimana keluhuran dari akhlaknya, itu sudah diakui. Sebelum jadi nabi pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah bergelar apa? Al-Amin, orang yang jujur, orang yang bisa memegang amanah. Nah, maka dalam hal ini juga menjadi kosmetik bagi para dai, menjadi hiasan bagi para dai. Tentunya para jamaah sekalian, dai itu bukan hanya yang berbicara di depan. Sering saya sampaikan, akan tetapi dai itu adalah kita semuanya. Dai itu adalah semua manusia yang muslim, yang dia memiliki tanggung jawab syar'i untuk mengajak muslim yang lainnya, bahkan kalau sudah mukmin untuk mengajak muslim yang lainnya yang belum paham tentang agama Islam itu sendiri, padahal sudah memeluk Islam dari sejak kecil. Itulah dai. Dia beriman, berilmu, meskipun mungkin ilmunya tidak semuanya dia kuasai, akan tetapi tahu dia sedikit banyak tentang ilmu agama, maka kemudian dia menyeru kepada orang-orang terdekatnya, terutama adalah keluarganya. Ini dai. Itulah yang disebut sebagai dai. Maka al-qudwah, memberikan contoh sebelum dia berdakwah, ini adalah poin pertama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan kata Allah gitu. Sungguh ya, sudah ada lamnya, lam taukid, ada qad lagi. Itu juga isim taukid. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah suri teladan yang baik. Hanya nanti ada bedanya antara qudwah dengan uswah ya. Antara qudwah dengan uswah. Kalau qudwah itu baik-baik semuanya. Kalau uswah terkadang juga ada keburukannya. Kalaupun memang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah membawa uswah, itu membawa suri teladan yang baik. Nanti kalau dikhususkan tadi ada perbedaan sedikit ya antara qudwah dengan uswah. Makanya di dalam kaidah ini al-qudwah bukan al-uswah. Akan tetapi petunjuk atau mungkin sebagai bentuk teladan, suri teladan terbaik bagi siapa? Bagi orang-orang yang nanti akan didakwahi. Sehingga kalau sudah terlahir menjadi orang yang baik tadi, maka kemudian orang akan simpati langsung. Kalaupun ternyata sebaik apapun Nabi, kalau memang ternyata mad'unya ini adalah orang-orang yang tertutup hatinya, pintu hatinya sudah terkunci mati, tentunya tidak akan juga menerima apa yang diserukan oleh Rasulullah. Siapa contohnya? Abu Jahal. Abu Jahal di mana rumahnya? Pinggir-pinggiran dengan Rasul, samping-sampingan. Kerjaannya siapa namanya? Siapa istrinya Abu Jahal? Bu Jahal. Aduh, siapa ya? Atau Abu Lahab, sama aja itu. Abu Jahal, Abu Lahab itu sama itu. Abu itu. Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil ya. Itu setiap hari itu kalau enggak nggoda Nabi, kalau tidak mengganggu Rasul Shallallahu alaihi wasallam dengan memasang duri-duri dan kemudian juga semua hal-hal yang bisa membahayakan Nabi di depan rumah beliau ini, itu kayaknya gatel. Padahal siapa? Orang terdekat Rasul. Karena apa? Ya karena tadi, karena dia masih kekeh dengan kejahilannya. Artinya, tapi bukan kemudian akhirnya kita menyimpulkan, wah Nabi aja yang tadinya awalnya baik, kemudian menjadi dai, menjadi Rasul, ternyata kebaikannya tidak diakui. Karena apa? Karena memang itu tadi ditolak mentah-mentah ya oleh siapa? Oleh pamannya sendiri, padahal orang terdekatnya. Oh berarti juga kita nggak perlu jadi baik dulu, ya nggak bisa. Orang akan mengakui kita manakala kita baik terlebih dahulu.
Kalau misalkan kok tiba-tiba ada, mohon maaf misalkan ya, tadinya preman tanpa ngaji, tapi baru ngaji sehari 2 hari sudah lantang di podium misalkan. Paling ya disepelekan awalnya. Karena apa? Solihkan dulu dirinya, kemudian baru ketika orang sudah melihat, oh ini memang benar-benar hijrah ini. Ini memang benar-benar, ya kalau kayak artis itu artis hijrah gitu misalkan ya. Memang betul-betul dia menempa dirinya, mentarbiah dirinya untuk menjadi yang lebih baik, baru kemudian menyeru kepada umat. Karena apa? Karena memang qudwah ini sangat diperlukan sekali sebagai tangga awal di dalam kita berdakwah. Kita menyampaikan, ayo kita sholat berjamaah, ternyata orang tahu sholat jamaah. Atau mengoreksi, mohon maaf, mengoreksi bacaan imam. Ini tolong Ustadz, gini, ini bacaan imamnya kurang ini. Saya tanya, jadi kan jamaah enggak? Enggak. Tapi ketika saya berjamaah, saya kurang setuju dengan, misalkan dengan suara imamnya yang pas-pasan. Atau minimal, ya tadi, lebih kepada misalkan kurang di dalam dalam pengucapan makhraj atau mungkin tajwidnya. Sedangkan dia yang paham, dia yang bisa, ternyata tidak mau tampil. Nah ini juga adalah sebuah kesalahan ya, seperti itu ya. Karena apa? Karena semuanya akan dilihat oleh mad'u atau orang-orang di sekitar kita. Maka qudwah ini adalah sangat menentukan bagi kita ketika kita mau menyeru umat. Ketika kita menyerukan A, maka kita sudah lebih dulu. Itulah qudwah. Sama kepada anak. Ini kita lebih sederhana lagi ke keluarga kita. Nah, sholat. Lah bapaknya mohon maaf kelepus di depan TV. Sambil minum kopi, baca koran. Padahal apa? Adzan maghrib sudah berkumandang, anaknya ditunjuk-tunjuk suruh sholat. Qudwah bukan itu. Qudwah itu. Kalau ayo sholat sudah pakai peci, pakai sarung, pakai sorban misalkan. Ayo sholat diajak. Ini adalah qudwah yang seperti ini. Karena yang dilihat oleh si anak itu akan lebih cepat direspon dari apa yang didengarkan. Ini yang penting bagi kita semuanya. Sama dengan orang lain. Anak sendiri kita saja mungkin masih mikir ya, orang bapak aja masih kayak gitu. Apalagi orang lain. Kecuali misalkan kalau kita ini sudah mengajak, mereka tidak mau, ini berbeda. Akan tetapi sisi qudwah ini yang harus betul-betul bisa ditampilkan. Ayo kita semangat ngaji, ayo kita semangat taklim. Lah sing ngaji orang tahu mangkat. Piye jan? Kira-kira. Ayo kita semangat berjamaah, kita semangat untuk taklim thalabul ilmi. Sing ngaji orang tahu mangkat. Kira-kira jenengan akan beranggapan apa? Oleh jarkoni tatat gitu ya. Iso ngajar, iso nglakoni. Ya enggak? Iya. Makanya jangan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jangan kabura maqtan ya, jangan bisanya berbicara akan tetapi tidak bisa melakukannya. Kecuali ada uzur atau mungkin yang lainnya baru kita mafhum ya, kita bisa memahami. Pertama qudwah, yang kedua adalah at-ta'lif qabla at-ta'rif. Taklif dulu, dilembutkan dulu hatinya. Lembutkan dulu hatinya sebelum kita memberikan pengertian. Bagaimana caranya orang ini supaya mau sholat? Berarti memang kita harus lembutkan dulu hatinya. Gimana kira-kira Pak? Melembutkan hati itu gimana kira-kira? Apa ya ditumbuk, diulak-ulak gitu. Kayak piye gitu. Melembutkan hati itu gimana? Pernah disampaikan ya di YouTube-nya Ustadz Fadlan Garamatan itu, beliau bagaimana kesungguhannya di dalam mendakwahi para pendeta-pendeta di mana, di Papua ya. Itu didatangi, kemudian dikasih hadiah. Kemudian apa lagi? Ya banyak sekali lah poin-poin yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting hatinya itu untuk supaya bisa mau menerima Islam terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Supaya memang mereka-mereka ini ada kecenderungan. Makanya mengapa disebut mu'allaf? Karena mu'allafatu qulubuhum. Hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dicondongkan untuk menerima sebuah kebenaran Islam. Maka disebut mu'allaf. Yang hatinya itu dilembutkan. Baru kemudian ta'rif. Beri pengertian. Artinya ibadah ini adalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Hamba-hamba Allah di sini ya banyak sekali macamnya, terutama adalah orang-orang beriman. Kemudian turun lagi kepada yang muslim. Karena apa? Karena memang yang muslim ini belum tentu mukmin. Nah, ini perlu kita perhatikan. Bagaimana mereka-mereka yang tadinya mungkin hatinya keras membatu, hatinya itu tidak mau menerima agama Islam, kok ternyata dia luluh mau menerima agama Islam itu dengan sebaik-baiknya. Gimana Pak kira-kira Pak? Sudah terbayang di benak kita kira-kira? Piye caranya ya gitu supaya lunak aja, hatinya itu lunak. Apa? Kasih supermi. Nah, itu salah satunya. Salah satunya demikian, Pak. Jadi, mengapa mohon maaf misionaris itu bisa berhasil mereka memurtadkan ya, pemurtadan tadi. Banyak sekali sebuah aksi-aksi pemurtadan. Gara-gara apa? Terkadang itu tadi. Manusia terkadang memang dia ini belum membutuhkan yang namanya ceramah, kemudian dalil-dalil, dijejeli dalil-dalil syar'i baik Al-Qur'an maupun sunnah. Ternyata yang dia butuhkan itu adalah sembako. Bisa nggak seperti itu? Bisa sebenarnya. Bisa-bisa saja. Akan tetapi setelah itu baru selipkan yang namanya dakwah Islam. Ini namanya taklif, dilembutkan dulu hatinya. Karena apa? Oh, yang dia butuhkan itu ternyata memang itu dulu. Karena apa? Bertahap, tidak langsung main panen. Karena kalau orang-orang itu yang pengen buru-buru menuai hasil, ya tidak akan pernah sukses. Mengapa demikian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau bisa sampai pada Fathu Mekah itu harus melalui tahapan selama 23 tahun. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan tangzila atau dengan berangsur-angsur. Sesuai dengan peristiwa. Peristiwa ini terjadi, turunlah ayatnya. Peristiwa ini terjadi, turunlah ayatnya. Supaya apa? Membimbing dan membina secara totalitas. Nah, maka kita juga bisa dengan hal tersebut. Kita ilhami Al-Quran, kemudian juga dari qudwah tadi, kemudian kita lembutkan hati mereka. Maka para sahabat itu bukan ujuk-ujuk langsung suruh hafalan Quran, suruh baca Quran, tidak. Pernah disampaikan oleh Jundub bin Abdullah itu, ketika beliau masih masa remaja, masih menginjak usia remaja, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menanamkan dulu tentang keimanan, ya, konsep keimanan kepada para sahabat sebelum membebani kepada yang lain, sebelum ada yang ta'rif di dalamnya, supaya apa? Supaya hati para sahabat ini lembut, supaya hati para sahabat ini mau menerima kebenaran dan tidak banyak menentang. Meskipun misalkan ternyata apa yang disampaikan itu tidak masuk dalam logika, akan tetapi mereka sudah menerima. Sebagai contohnya bagaimana Isra Mi'raj, yang akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq kan benar-benar beliau ini membenarkan 100% apa yang menjadi sebuah peristiwa besar, ya, peristiwa yang hebat yang terjadi kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ditaklif dulu. Apalagi backgroundnya bahwa Abu Bakar itu kan memang teman akrabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya. Kemudian baru tahap yang ketiga, at-ta'rif qabla taklif, memberikan pengertian sebelum membebani. Sholat ini apa sih? Sholat apa, Pak? Apa itu sholat? Yang antum pahami sholat ketika mau memahamkan kepada orang lain, sholat itu apa? Beban, ibadah. Terkadang mungkin kalau kita menyampaikan sholat itu ibadah, oleh yang nafkah juga ibadah. Nanti disanding-sandingkan nanti dikontradiksikan nanti ya, akan dilawankan. Ya, orang nafkahi anak istri juga ya ibadah. Seolah-olah itu ada tandingannya. Apalagi misalkan. Maka ya benar-benar kita harus tahu bagaimana ukuran-ukuran pengetahuan mereka. Misalkan meskipun ini bukan secara syar'i ya, tapi kita bisa mengemas dengan bahasa lain. Sholat itu adalah bagian dari curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau curhat kepada manusia itu tidak ada solusi. Ketika kita ini sudah ngomong ke A, sudah ngomong ke B, ingin permasalahan kita ini segera diselesaikan, ingin masalah kita ini diputuskan dan kemudian terurai semuanya, selesai.
dan bahkan mungkin tidak menyisakan dari masalah yang lain misalkan. Ternyata nggak bisa. Coba curhat sama Allah. Lah gimana caranya? Baru pahamkan. Baru pahamkan kepada mereka, ini caranya ya sholat. Namanya kita curhat itu kan dengan sholat. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan zat yang maha agung, yang teristimewa, semuanya ada di dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam keadaan kita suci. Pahamkan bagaimana caranya berwudu, pahamkan bagaimana caranya kita mendirikan sholat, baru ke takrif kan, baru kepada taklif ya. Sudah dikasih pengertian, baru kemudian kita membebani. Karena bukan kita yang membebani, kita mengajarkan bahwa ada taklif yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba muslim, yaitu salah satunya adalah misalkan ibadah sholat. Baru setelah itu diberikan motivasi-motivasi. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Akhirnya baru dia akan merasa tersadarkan, merasa terbimbing dengan dirinya sendiri. Karena apa? Ada kemauan tadi. Termasuk juga ada apa? Ada hal yang memang bisa didapatkan dari orang lain. Dikasih dulu pengertian, baru kemudian dibebani. Bukan langsung misalkan, sholat nih orang sholat kafir weh. Nah, kalau seperti itu ya tidak mencerminkan bagaimana ketika di masa itu dia berdakwah dengan cara yang bijak. Karena tidak semua manusia bisa seperti itu kan. Tidak semua individu, tidak semua manusia, dan meskipun dia muslim, itu bisa dilakukan sebagaimana mungkin kita melakukan kepada si fulan A. Tapi kepada si B ternyata beda lagi caranya. Nah, maka memang inilah harga mahal dari sebuah dakwah, sehingga bandingannya di dunia itu nggak ada bandingannya. Kalau lebih baik dari unta merah, lebih baik dari Lamborghini, atau kemarin lebih baik dari mobil paling mewah yang ada di dunia, makanya apa? Nggak ada bandingannya memang. Tapi memang konsekuensinya berat. Resikonya juga yang harus ditanggung juga sangat berat. Kalaupun kita ini, dakwahnya kita ini, jangankan kita ini mau mencari lawan ya, dakwah gitu kita cari kawan aja lawan siap kok. Ya nggak Pak? Ketika kita berdakwah, kita sebenarnya mencari kawan, mencari jamaah, mencari bagaimana mereka ini akan bersama-sama kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam surga. Tapi ternyata lawan itu sudah siap pasang badan. Karena apa? Merasa terusik. Apalagi kemudian mau dakwah dengan serampangan. Nah ini maka kita harus perhatikan dari tahap-tahapnya. Baru yang keempat, at-tadarruj fit taklif. Membebani juga harus bertahap. Apalagi kepada orang tua kita, apalagi mereka ini adalah buah hati kita. Ya orang tua, ya anak itu kan buah hati juga. Ya benar-benar harus bertahap. Tidak kemudian serta-merta ketika kita mengatakan A, harus ikuti juga orang tua itu. Meskipun memang ya harusnya seperti itu, akan tetapi tahapan-tahapannya ini yang perlu kita perhatikan betul. Tentunya ada di antara kita, orang tua kita atau mungkin orang-orang terdekat kita yang juga belum bisa melaksanakan agama Islam, khususnya adalah pokok-pokok agama yang kemudian mereka ini belum bisa melaksanakan secara maksimal. Salah satu contohnya adalah yang masih banyak sekali, saya membaca itu data dari 210 juta jiwa kaum muslimin yang ada di Indonesia, yang tidak sholat itu ada masih sekitar 60%-nya. Bahkan lebih. Yang tidak sholat Pak, itu sensus mana ya? Tentunya dari para dai-dai, dari mereka-mereka yang berkecimpung di bidangnya. Mereka tahu, mereka jeli, oh ini seperti ini. Belum lagi yang ada 54% dulu ya, itu tahun 2014 itu badan BPS ya, ada 54% yang belum bisa membaca Al-Quran. Belum bisa baca Quran, udah ngaku muslim, akan tetapi ternyata masih belum melaksanakan atau mendirikan yang namanya sholat 5 waktu. Padahal apa? Jumlah mayoritas kaum muslimin di Indonesia ada 210 juta jiwa. Melebihi dari kaum muslimin yang ada di Timur Tengah. Melebihi kaum muslimin yang ada di Mesir, atau mungkin di Arab Saudi, atau mungkin di mana. Coba bayangkan. PR kita banyak sekali. Akan tetapi kalau kita juga tidak melalui bagaimana kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama, tentunya akan hanya sekedar seruan tadi, hanya sekedar
Duduk ceramah, setelah itu duduk manis selesai, kemudian doa penutup, sudah. Tidak ada hikmah yang dipetik oleh jamaah. Atau mungkin kalaupun tidak dalam keadaan seminar, ceramah atau seperti ini, hanya diskusi saja, misalkan dakwah fardiyah. Kalau mengena, maka dia akan mengikuti apa yang menjadi arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui si dai tadi. Coba kita sekarang mulai muhasabah, berapa banyak orang-orang yang akhirnya sholat, yang akhirnya dia ikut ngaji bersama kita, itu kita hitung-hitung, kita kalkulasi. Sudah seperti apa peran kita di dalam membumikan dinul Islam ini, khususnya adalah di bumi Nusantara ini, atau kiprah kita sebagai bentuk kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ngaji itu juga memiliki sebuah beban yang lainnya adalah mengajak, menyeru. Nanti kita pikirkan masing-masing. Karena apa? Karena ada kaidah-kaidah yang memang perlu untuk kita sampaikan ya. At-taisir wala tu'assir. Mempermudah dan juga tidak mempersulit. Coba kalau kita perhatikan dengan seksama para jamaah sekalian. Di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan syariat-syariat yang ada. Karena dulu kan bertahap juga ya, dari mulai penanaman akidah, kemudian baru kepada syariah. Ketika di Madinah itu baru kemudian secara totalitas ya, semua tentang syariah itu disampaikan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga melalui penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membebani itu dengan sebuah kemudahan. Makanya memang memudahkan bukan mempersulit. Contohnya apa kira-kira? Memudahkan bukan mempersulit. Contoh misalkan adanya syariat tayamum. Dan syariat tayamum ini bukan hanya dijelaskan oleh Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Karena tidak banyak ya, tidak banyak hal-hal yang menjadi sebuah ketetapan syariat kemudian semuanya itu disampaikan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an secara umum nanti dirinci oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Akan tetapi persoalan bersuci seperti wudhu, kemudian tayamum. Karena tayamum ini kan hubungannya dengan bersuci juga, akan tetapi tidak berhubungan dengan yang namanya air tadi ya. Artinya nggak pakai air pun ternyata bersuci itu sah. Dengan apa? Debu yang suci, dengan tanah, kemudian juga dengan ya termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang memang selain air, ada pasir atau mungkin apa gitu ya. Ternyata sah dalam hal ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala ingin ketika para hambanya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan dalam keadaan kesulitan. Makanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alternatif ketika tidak ada air, maka ada yang namanya tayamum. Ketika dia tidak bisa berwudu, maka tayamum dengan debu yang suci, dengan tanah yang suci. Ini menandakan bahwa Islam itu mempermudah, tidak pernah mempersulit. Terkadang yang mempersulit itu adalah diri kita sendiri. Ketika perjalanan, kalau dalam mazhab Syafi'i 86 km kita berjalan, punya tujuan jarak safar dari metro sampai 86 km dalam mazhab Syafi'i ini ya, itu sudah dianjurkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Jumhur ulama kalau urafnya sudah masuk perjalanan, artinya kita sudah dikenal bahwasanya kita kalau ke Jepara ini meskipun belum 86 km kita sudah dianggap safar dan sudah meninggalkan keramaian kota atau keramaian tempat tinggal kita. Maka kayak saya misalkan dari Punggur, saya mampir di Masjid Nurul Falah, menjamak qashar sudah boleh. Ketika saya misalkan di sini sampai zuhur ya, baru sampai Nurul Falah, mau lewat sini misalkan. Maka di sini saya menjamak qashar sudah boleh, itu di dalam pendapat jumhur ulama. Ketika sudah ditentukan nih, kita mau mukim misalkan, mau mukim di suatu tempat, dan waktunya ternyata malah tidak terbatas, nggak tahu kita mau selesainya kapan di suatu tempat itu, di Jakarta misalkan, maka boleh menjamak qashar terus. Kalau Syekh bin Baz, beliau punya pendapat lagi, kalau sudah ditentukan 1 minggu saya akan di Jakarta, maka boleh menjamak qashar 4 hari 4 malam. Apakah boleh tidak menjamak qashar? Ya boleh-boleh saja. Akan tetapi ada pendapat lebih baik tidak sholat sunnah. Karena apa? Yang wajib saja sebenarnya boleh dijamak dan diqashar, akan tetapi tidak dilakukan. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala
memudahkan, tidak mempersulit. Terkadang wah aku nggak afdol lah nih, nggak ini, nanti kan ketemu juga masjid. Sama dengan jamak motor. Jamak motor pun seperti itu. Ketika hujan deras ketika maghrib ya di sini misalkan. Dan tentunya Nabi SAW dulu juga mengajarkan ketika di maghrib itu ada hujan yang sangat deras sekali ketika maghrib ya, bahkan sampai imam salam selesai itu hujan tidak berhenti daripada pulang nanti kemudian ke rumah malah masih hujan. Memaksa dan juga nggak akan salat berjamaah bisa jadi, maka dalam hal ini ada keringanan yang namanya jamak mator. Dijamak isyanya dengan maghrib tadi. Di waktu maghrib. Memudahkan atau mempersulit, Pak? Alasannya saiki oke payung kok. Saiki lho mau cerak-cerak gitu. Dulu memangnya jauh-jauh. Dulu memangnya misalkan fasilitasnya juga tidak memadai. Karena apa? Nabi pun pernah ditanya demikian. Akan tetapi kata Nabi, itu adalah sedekah dari Allah. Allah lebih cinta ketika sedekahnya diambil. Allah Subhanahu wa taala lebih suka ketika sedekahnya itu diambil oleh hamba-hambanya. Meskipun fikih itu luas, yang sempit adalah hati kita. Silahkan kalau ini misalkan, wah aku nggak srek Ustaz kalau saya mengkosor sholat, menjamak sholat ketika saya di perjalanan. Monggo, tidak masalah. Tapi saya pribadi saya yang memilih menjamak dan mengkosor. Karena apa? Bagian dari sedekah Allah dan itu rukhsah yang memang diajarkan di dalam syariat. Kon penak kok ora gelem gitu. Yang penting tadi jangan menyalahkan. Kalau nggak mengkosor nggak ini berarti Anda menyelisih sunnah. Oh ya nggak gitu. Karena Utsman bin Affan itu tidak pernah menjamak dan mengkosor sholat juga ya. Jadi jangan menyalahkan ya. Ini poin tentang at-taysir wala tu'asir. Al-usul qoblal furu', sampaikan yang pokok-pokok dulu sebelum kita masuk pada cabang-cabang yang khilafiyah. Kemarin saya membaca dari tulisannya Ustadz Muhammad Setio Nugroho ya, beliau salah satu alumni Gontor, kemudian S1 LC-nya di Khartoum Sudan. Beliau menantu dari Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, membuat sebuah kayak satir lah bahasanya ya, dakwah satir ini. Jadi jangan sampaikan yang pokok-pokok, yang furu aja gitu. Sebenarnya itu sindiran gitu ya. Karena apa? Kalau kita ini menyampaikan yang usul, insya Allah tidak akan banyak kontradiksi. Insya Allah tidak akan banyak sekali pertentangan-pertentangan yang terjadi di masyarakat. Apalagi kalau mereka ini awam. Sampaikan dulu yang pokok, sampaikan dulu pokok-pokok keimanan. Baru kemudian dibuat halaqah khusus untuk membahas tentang furu'iyah. Itu orangnya juga harus orang-orang yang capable di dalam membahasnya. Bukan kemudian orang-orang misalkan awam, kita mendakwahi orang awam langsung membahas tentang hukum kunut subuh. Walah udah rame itu. Orang nih ustadzku ngomong sunnah kok. Ora bid'ah kata ini. Alah wes. Sesuk meneh ora tau mangkat. Gimana mungkin? Bener apa enggak itu kira-kira? Tapi kalau kita sampaikan dulu tentang tauhid, ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, bagi hamba-hamba beriman. Insya Allah semuanya menerima kok. Kita bagaimana caranya supaya bisa lancar membaca Al-Quran, itu juga akan menerima. Tapi kalau sudah disampaikan hal-hal yang sudah sampai kepada cabang-cabang, pendapat fulan, alah wis geger biasanya. Sudah nggak paham, kemudian dia memiliki asumsi yang lain. Atau mungkin kalau bukan asumsi, punya alibi. Supaya apa? Supaya dia dibenarkan pendapatnya. Seolah-olah ada yang demikian juga. Ini yang repot. Kalau sudah mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, nggak akan ada ujungnya, para jamaah sekalian. Makanya al-usul qabla al-furu' ini memang benar-benar harus diperhatikan. Kalaupun dalam penyajian itu tidak harus ngaji kitab, artinya ngaji kitab, misalkan kita mau ngaji akidah tuh. Akidah itu kalau misalkan kita mau ngaji dari Qur'annya, surah Al-An'am itu semua berkaitan tentang akidah. Panjenengan boleh nanti buka di Quran ya, jangan boleh ya, dianjurkan lah. Silakan di rumah, entah nanti atau besok subuh, coba cek benar nggak kata Ustaz Salahuddin ini tentang akidah. Bahkan diawali dengan poin keimanan ya, dari surah Al-An'am. Itu kalau kita pengen mendalami tentang poin-poin akidah. Tapi memang kalau hanya Quran itu dibaca saja Al-Qur'annya, kemudian dipahami terjemahannya saja,
ya bisa dikatakan nanti kita bisa menyalahartikan. Karena apa? Harus dipahami tafsirnya, dan ini panjang sekali pembahasan tafsir itu. Kalau mau membahas tentang akhlak ada di surah Al-Hujurat. Itu semua dari poin pertama sampai ayat akhir itu adalah semua tentang akhlak. Nanti kalau berbicara tentang nikmat-nikmat ada di surah An-Nahl. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah lebih mendalam, kita kaji surah An-Nahl. Di situ semuanya Allah Subhanahu wa taala sajikan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, termasuk akidah ini tadi, meskipun kita ngaji dimulai dari usul salasah, karena apa? Saya menganggap kita semuanya ini sudah banyak yang sudah ngaji. Artinya sudah banyaklah mendapatkan kajian-kajian, materi-materi keagamaan, dan juga sudah sering atau bahkan mungkin melazimi, ya bisa dikatakan bukan hanya sering, melazimi yang namanya jamaah, yaitu salat jamaah, atau mungkin yang namanya majelis ilmu. Maka tidak salah ketika kita mengkaji dari utuh satu kitab dari awal, bab awal sampai kemudian nanti sampai ke akhirnya. Untuk apa? Untuk memberikan kesempurnaan bagi setiap pengkajian kita. Lah rampung wis anu. At-targhib qabla at-tarhib. Motivasi dulu sebelum kita nakut-nakuti. Ini gimana caranya? Maka kemarin ketika saya membawa apa kemarin tuh yang bukunya Ustaz Umar Mita? The Day After You Die itu ya. Satu hari setelah kematian ya, atau mungkin nanti kayaknya kok pada tegang gitu ya. Saya lihat di Masjid Alhamdulillah juga, waduh kok kayak raut-raut mukanya kayak ketakutan gitu. Makanya ganti saja dengan orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Supaya apa? Supaya lebih adem, supaya lebih sejuk lagi. Oh, ternyata masih ada harapan. Masih ada motivasi. Ternyata di dalam agama Islam itu bukan hanya ditakut-takuti, bukan hanya ditarhib saja gitu ya. Akan tetapi adanya targhib, adanya sebuah motivasi, dorongan, adanya sebuah iming-iming. Supaya apa? Supaya mau semangat di dalam beribadah. Kalaupun jangan terlalu larut juga di sana. Beri peringatan. Karena apa? Karena Nabi SAW pun datang membawa basyira wa nadhira, membawa kabar gembira, baru kemudian diingatkan tentang bahayanya dosa-dosa, bahayanya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tafhim qabla ta'dlil. Pahamkan dulu mereka, baru kemudian beri petunjuk dengan yang namanya dalil. At-tarbiyah wala ta'riyah. Dididik bukan ditelanjangi. Karena dakwah itu adalah mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Termasuk mengajak juga bukan menginjak-injak. Akan tetapi tadi tarbiyah, didik, dibina. Ya mulia mengaji ini adalah bagian dari tarbiyah kita. Bagian dari tahapan-tahapan pendidikan yang perlu untuk kita lakukan di luar bangku sekolah. Meskipun mungkin di sini kita ini ada yang juga sebagai guru, akan tetapi di lain waktu, di lain kesempatan ternyata kita juga memposisikan diri sesekali sebagai thalib, sebagai murid, sebagai santri, atau mungkin bisa dikatakan ya kita ini adalah sebagai jamaah dakwah. Maka ditarbiyah, dibina, kemudian ditaswiyah, disucikan jiwanya, wala ta'riyah, jangan malah ditelanjangi. Jangan malah kemudian divonis-vonis. Yang sesat lah, yang kafir lah, yang ahli bid'ah lah, yang mungkin apa. Meskipun sebenarnya ternyata perbuatan itu memang menjurus ke sana. Akan tetapi kita tahu porsinya. Kita pahami dulu bagaimana keadaan yang terjadi yang sebenarnya. Terakhir adalah thalibul masyayikh laisa thalibul kutub. Ya. Menjadi thalibnya, santrinya dari para masyayikh atau punya guru lah intinya ya, bukan laisa thalibul kutub, bukan sebagai hanya otodidak saja. Kalaupun membaca buku itu tidak salah, akan tetapi kalau melulu otodidak, nah ini juga berbahaya. Karena apa? Karena terkadang ada ibarah-ibarah para ulama atau di sini penjelasan-penjelasan yang perlu dijelaskan lebih rinci oleh para guru kita, oleh semua orang-orang yang lebih capable di atas kita. Boleh kita baca buku, justru itu bagian dari ya kepentingan kita terhadap agama ya. Kita baca buku, memperkaya wawasan kita dengan banyak-banyak membaca buku. Akan tetapi tetap harus punya guru. Kalau tanpa adanya guru, maka bisa jadi gurunya adalah setan kan gitu. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 10 tahapan ya, menjadi kaidah-kaidah penting di dalam dakwah kita dan juga sekaligus
menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dan menutup bab tentang ad-da'watu ilaih, yaitu salah satu dari bagaimana kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah dengan senantiasa kita melaksanakan yang namanya dakwah ilallah. Cukup? Ada pertanyaan? Kira-kira dengan yang disampaikan masih banyak yang diterima atau banyak yang belum paham? Belum paham? Waktunya terbatas ya. Cukup Pak ya? Ada pertanyaan? Kalau belum paham tanyakan Pak. Nah. Pak Misron, ada tambahan? Cukup ya. Ya nanti kita diskusi di luar ini ya, di luar forum ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di dalam kita berdakwah, di dalam kita memberikan pencerahan terkhusus bagi pribadi kita, keluarga, kemudian untuk umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, kekuatan dan juga pemahaman yang sempurna kepada kita semuanya. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis dan ditutup dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية